pastinya luar biasa ya. Pastinya penuh sukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam kita semua. Ketemu lagi dengan Kakak Sharon, dan Kakak Sharon hari ini cuma ditemani sama Om Besar. Gak kelihatan tapi Om Besarnya, tapi gak apa-apa. Yang penting kita tetap bersukacita ya. Coba di sebelah kanan kalian, sebelah kiri ada siapa? Ada mama papa, atau ada adik, atau ada kakak? Kalaupun gak ada papa, yang penting ada Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap bersukacita memuji nama Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan buat kami, buat keluarga kami. Saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami melakukan yang terbaik semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang luar biasa dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan dengan penuh kasih. Karena kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, pastinya kita harus senang memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, lagu yang judulnya Senang Memuji Tuhan. Mari Om Besar, kita memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita belajar lagu baru, tapi kita penuh sukacita. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, goyang tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, goyang tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, goyang tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, goyang tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Lagunya enak sekali adik-adik. Enak untuk menari, enak untuk berolahraga, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita harus selalu senang memuji Tuhan. Kita harus senang memuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Semuanya di sini pastinya senang bergerak ya. Walaupun harus jadi berkeringat, tetapi tetap sesukacita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan lagi ya. Kita mau pakai tangan kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan.
juga bisa dengan musik ya. Tadi sepanjang kita menyanyi, ada Om Besar yang mengiringi kita dengan musik. Nah, gimana kalau kita menggunakan mulut kita sebagai musiknya? Kalau bunyi piano gimana? Teng 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 gitu ya. Kalau bunyi gitar gimana adik-adik? Nah, iya betul. Jeng 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 jeng. Nah, gimana kalau bunyi drum? Dum 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 gitu ya adik-adik. Nah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan memakai alat musiknya tapi dari mulut. Nah, pertama-tama kita sama-sama dulu sama dengan bareng-bareng sama Om Besar di sini ya. Yuk, kita memuji nama Tuhan. Mari Om Besar. Haleluya. Haleluya. Memuji Tuhan dengan musik. Memuji nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Bunyi gitarnya gimana? Jeng 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 jeng. Yeah. Haleluya. Sekarang gimana kalau dengan drum? Nah, nanti kita gabungin ya. Tapi Kak Sarah di sini sendirian. Adik-adik yang di rumah boleh bersama-sama dengan Kak Sarah. Terserah kalian mau pilih jadi apa. Oke? Yuk. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Dengan drum ya sekarang, yuk. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan drum. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan drum. Drum 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 drum. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Tang tung tang tung tang tung tang tung tang tung tak tung tak tung tak. Yeah. Nah, kalau di rumah, kalau ada rame-rame orang bisa tuh. Misalkan kakak jadi drumnya, adik jadi gitarnya, mama jadi piano. Nah terus gabungin deh tuh, pasti seru adik-adik. Bisa ya di rumah memuji nama Tuhan. Kita coba supaya seisi rumah bersama-sama memuji Tuhan. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati mau dengar firman Tuhan ya. Duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar, buka hatinya untuk menerima firman Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus yang manis menuntun kalian untuk mengerti firman-Nya Tuhan. Oke adik-adik, siap dengan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita dengan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku mengikuti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak
dengan baik, berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang dikatakan, apa yang disampaikan adalah benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom buat adik-adik Karis Kids yang ada di rumah dan adik-adik dimanapun kalian berada. Ayo, saat ini sudah pada bangun kan? Sudah pada sarapan mungkin. Nah, saat ini saatnya kita duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ingin Kak Okta bagikan, yang ingin Kak Okta ceritakan, agar adik-adik semakin bersinar sebagai anak-anak yang disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kakak ambil dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak ambil dalam terjemahan masa kini biar kita semakin mengerti bagaimana kebenaran firman Tuhan menyapa kita dengan begitu indah. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu dan tinggal di bukitmu yang suci? Orang yang hidup tanpa celah dan melakukan yang baik, dan dengan jujur mengatakan yang benar, yang tidak memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat terhadap kawan, dan tidak menjelekkan nama tetangganya, yang menganggap rendah orang yang ditolak Tuhan, tetapi menghormati orang yang takwa, yang menepati janji, biarpun rugi, dan meminjamkan uang tanpa bunga, yang tak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Di sini kakak ingin mengajak adik-adik untuk bisa akrab dengan Tuhan. Maukah adik-adik akrab dengan Tuhan? Harus. Karena dengan begitu kita semakin sayang dengan Tuhan dan kita akan menjadi anak-anak yang dikasihi, dan tentunya kita akan memiliki karakter yang baik karena kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Yuk, saat ini kakak ingin mengajak kita meneladani kehidupan Daud, di mana kita harus belajar tentang bagaimana Daud menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita lihat bagaimana cara hidup Daud, bagaimana dia sampai disayangi oleh Tuhan dan menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Karena Daud mau mengasihi Tuhan dengan benar. Yuk kita lihat bagaimana cara Daud menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama yang dilakukan Daud adalah Daud benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Daud benar-benar percaya kepada Tuhan. Daud benar-benar mengandalkan dan memuliakan Tuhan, sehingga Daud benar-benar dikasihi dan dikenan oleh Tuhan. Dan yang kedua, Daud menjadi orang yang tidak mendendam. Wow, tidak mendendam adalah sikap yang sangat baik, sikap yang benar-benar. Daud tidak mendendam, menjadi pribadi yang tidak pendendam. Meskipun orang lain sudah melakukan kesalahan seperti Daud, dia tidak memilih mendendam karena dia lebih memilih mengasihi daripada mendendam. Ayo adik-adik seperti Daud, mengandalkan Tuhan, tidak pendendam, hanya mau mengasihi sesamanya. Daud lebih memilih menghargai hubungannya dengan orang lain dengan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Adik-adik pasti juga bisa seperti Daud ya. Dan yang ketiga, Daud mau ditegur oleh orang lain. Artinya adik-adik juga pasti dimampukan oleh Tuhan ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik mau ditegur oleh orang tua tentunya, mau ditegur oleh guru sekolah minggu tentunya. Dan tentunya ketika melakukan kesalahan, kita mau ditegur dan mau memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita untuk dibenarkan lewat teguran orang lain, terutama oleh orang tua. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, orang tua akan mengatakan, "Dek, jangan begitu lagi ya." Nah, sikap hati yang rendah adalah mau menerima teguran. Itu yang dimiliki oleh Daud, dan kita harus menjadi seperti Daud. Adik-adik harus menjadi seperti Daud masa kini. Ayo adik-adik pasti bisa bukan?
Dan yang keempat, harus menyesali dan meminta maaf kalau adik-adik melakukan kesalahan, entah kepada orang tua. Katakan, "Mama, Papa, maafin adik ya, adik tadi melakukan kesalahan, telah melakukan kesalahan, telah berbuat kesalahan. Adik menyesal dan adik minta maaf sama mama, sama papa. Adik minta maaf." Atau kepada teman, adik minta maaf kepada teman. Maafin adik ya teman, adik sudah melakukan kesalahan, sudah menyakiti hatimu. Adik mau dimaafkan dan juga adik mau berteman lagi dengan teman. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat adik-adik telah melakukan apa yang Tuhan mau, kita mengikuti teladan Daud, tentunya otomatis adik-adik akan semakin akrab dengan Tuhan. Kalau adik-adik akrab dengan Tuhan, otomatis hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sahabat, dengan sendirinya semakin akrab. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayo akrab dengan Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi Daud-Daud masa kini yang benar-benar penuh dengan kerendahan hati untuk mau mengandalkan Tuhan. Mau untuk menjadi pribadi yang tidak gampang mendendam ketika orang melakukan kesalahan, menjadi pribadi yang mau ditegur oleh orang lain dan mau menyesali ketika melakukan kesalahan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik pasti mampu melakukan apa yang Kak Okta sampaikan. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan supaya adik-adik semakin dikasihi dan semakin akrab dengan Tuhan. Otomatis ketika kita akrab dengan Tuhan, kita akan semakin akrab dengan seluruh kehidupan yang terjadi saat ini. Adik-adik akan semakin dimampukan untuk mengerti bagaimana mengasihi dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, jangan lupa